Ini ke wakil presiden apa tim sukses yang memandu pemandu sorak di situ kan? Kita akui itu terlihat jelas ya emosi itu, dan dalam perdebatan sepenting ini harus dibekali oleh tim secara lebih baik di kemudian hari. Sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan kepada Anies bahwa dia tidak punya apa-apa. Padahal kita tahu Pak Prabowo kan bukan tak punya apa-apa. Dia orang kaya, banyak perusahaan, banyak uangnya. Memang dia hanya sekarang sedang tidak punya istri. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa kembali, saya Busta Minarda menemui Anda dengan sepotong doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma ya amin. Sahabat BN, memang menjadi pemimpin itu tidak mudah. Yang mudah itu adalah orang bernafsu jadi pemimpin. Tetapi menjadi pemimpin itu sulit. Kenapa sulit? Karena pemimpin itu untuk dicontoh oleh yang dipimpinnya. Kita melihat Gibran Rakabuming Raka yang sekarang masih wali kota Solo, yang juga dalam posisi sebagai cawapres, calon wakil presiden, calon orang nomor 2 di Indonesia. Tetapi apa yang terjadi, sahabat? Ketika berlangsung debat capres putaran pertama hari Selasa malam lalu, Gibran memang boleh dikatakan masih berjuang melangkah menjadi pemimpin. Walaupun dia sekarang telah menjadi wali kota Solo. Ketika dia dalam posisi sebagai seorang cawapres, dia tiba-tiba tidak tahan dan maju menjadi supporter. Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies, Mas Anies. Dia berdiri menggini-ginikan tangan sehingga seorang yang duduk di belakang dia agak ke samping, kelihatan kalau kita tidak keliru, menarik bajunya, meminta agar dia duduk segera. Mungkin orang itu mengatakan, ini kamu bikin malu nih cawapres. Kenapa kau lonjak-lonjak seperti ini? Mungkin itu yang dikatakan oleh si penarik baju ini. Artinya sahabat, seorang pemimpin memang memerlukan kematangan. Jangan terlalu muda. Karena kalau terlalu muda bisa jadi dia sulit mengendalikan diri untuk menjadi orang yang dicontoh. Kalau terlalu tua, sulit mengendalikan diri karena emosinya sudah tinggi, tensinya mudah naik. Apalagi laki-laki. Orang mengatakan laki-laki itu semakin tua, dia akan semakin kembali kepada sifat kanak-kanaknya. Perempuan semakin tua, semakin dewasa. Sahabat BN, makanya tidak salah kalau undang-undang kita dulu menggariskan minimal untuk jadi capres-cawapres itu usianya 40 tahun. Sebab garis yang masih dikatakan muda di negara kita umur 40 sampai 60.
Kalau sudah lewat 60 tuh agak kepikun-pikunan dan mudah datang tuh. Kalau di bawah 40 biasanya dia masih labil tuh. Kita dengar ini beberapa komentar tentang penampilan Gibran pada malam yang penuh sejarah ini. Ini ke wakil presiden apa tim sukses yang memandu pemandu sorak di situ kan. Jadi juga orang akhirnya lihat bahwa loh, Pak Prabowo lagi tampil sebagai orang yang berupaya untuk memenangkan argumen, dan Gibran itu mestinya dia diam aja atau kasih sinyal tentang manggut-manggut supaya kalau disorot kamera dia kasih ekspresi tubuh positif pada Prabowo. Yang disorot kamera justru Gibran menyuruh orang untuk teriak-teriak, kan itu kan piedung namanya tuh. Mas Anies, saya tidak punya apa-apa. Saya sudah siap mati untuk negara ini. Ini suasana memang semakin panas ini. Pak Prabowo kelihatannya semakin emosi. Mungkin karena melihat begitu bersemangatnya pasangan dia sampai berdiri dari kursinya. Sampai-sampai Pak Prabowo mengatakan kepada Anies bahwa dia tidak punya apa-apa. Padahal kita tahu Pak Prabowo kan bukan tak punya apa-apa. Dia orang kaya, banyak perusahaan. Memang dia hanya sekarang sedang tidak punya istri. Itu saja. Tapi yang lain-lain dia banyak punya. Kecuali hanya satu, sedang tidak punya istri. Sedang menduda. Kita akui itu terlihat jelas ya, emosi itu, dan dalam perdebatan sepenting ini harus dibekali oleh tim secara lebih baik di kemudian hari. Itu emosi atau memang hanya bawaan pribadi gitu loh? Justru corekan itu yang menerangkan bahwa Gibran itu tidak taat pada aturan. Kira-kira begitu kan? Ya. Kalau nggak ada yang nyolek, mungkin dianggap bahwa itu bagian dari skenario. Itu Gibran memberi semangat tuh. Tapi karena ada yang colek, dan itu yang menunjukkan bahwa Gibran keluar dari pakem. Tapi dengan adanya orang yang mencolek si Gibran, lu anak kecil, duduk lu, kan itu anak ya memang anak kecil dia, yang nggak tahu etikanya tuh. Jadi sekali lagi kita lihat bagaimana persiapan Gibran itu makin lama makin kacau untuk debat tuh, apalagi dengan Mahfud MD misalnya tuh. Jadi ini poin yang juga akan menjengkelkan Gerindra tuh, bahwa Gibran itu nggak ngerti bahwa debat itu biarkan semua kandidat itu mengucapkan secara maksimal tuh. Yang mestinya tepuk tangan itu penonton, bukan wakil presiden yang atau calon wakil presiden yang ada di situ kan. Jadi itu pasti akan dievaluasi ya, mungkin tadi malam langsung dievaluasi bahwa Gibran itu justru merosotkan Prabowo, itu bisa bikin jengkel Gerindra tuh. Jadi bagian-bagian yang ingin disembunyikan, wah kemarin misalnya diperlihatkan ya Gibran mampu berbicara tapi ternyata teleprompter di depannya kan, itu kan membuat buruk citra dari Prabowo sebetulnya. Dan Pak Prabowo bisa juga mulai emosi itu kalau lihat ngapain sih tidak dibikin prosedur untuk ikut di dalam poin-poin yang sudah dibicarakan, bahwa wakil presidennya duduk aja, ngapain wakil presiden berdiri dan bahkan harus ditegur seperti lu duduk dulu, kira-kira itu kan juga bikin jengkel Pak Jokowi. Pak Jokowi akan anggap ngapain tuh orang negur anak gue, kan kira-kira begitu. Melihat ini kita tentu teringat dengan penampilan Gibran nanti pada debat khusus cawapres. Kita tentu sekarang ini membayangkan bagaimana Gibran nanti berdebat dengan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang selama ini kita kenal dia seorang politisi yang sudah senior. Kita juga nanti akan melihat Gibran akan berdebat dengan seorang Profesor Mahfud MD, ahli hukum tata negara, yang selama ini kita kenal dia pernah menjadi ketua MK dan beberapa kali menjadi menteri. Yang jadi pertanyaan kita, apakah nanti debat Gibran dengan Mahfud akan berjalan mulus? Artinya bisa jadi nanti Mahfud merasa sungkan berdebat
dengan Gibran karena anak bosnya. Dan bisa jadi juga nanti Gibran terpancing emosi berdebat dengan Mahfud karena Mahfud itu anak buah ayahnya. Jangan-jangan nanti Gibran mengatakan, lu jangan begitu, lu anak buah ayahku. Jangan-jangan nanti itu yang terjadi di perdebatan itu. Tapi kalau dengan Caimin, kita tidak akan membayangkan hal-hal seperti itu akan terjadi. Sebab Caimin dia ketua umum partai politik. Dia tidak ada kaitannya dengan ayahnya Gibran. Tidak ada kaitan sama sekali. Dia seorang politisi yang punya partai, yang partainya punya kedaulatan tersendiri. Walaupun dulu kita tahu PKB juga berada di dalam koalisi ayahnya Gibran. Tetapi kita yakin Caimin akan bisa melepaskan dari keterkungkungan semua itu. Sahabat BN, demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.